Karena setiap orang Bapak Ibu pasti tua, dan ketika tua pasti nutrisi untuk saraf itu pasti berkurang. Karena itu Bapak, saya minta tolong, nanti yang harus dilakukan yang pertama, kita akan menyediakan nutrisi untuk otak. Halo. Waalaikumsalam Bapak. Iya Pak. Dari mana ini Bapak? Pak? Oh, saya dari Solo, Pak. Dari Solo, nggih, monggo Pak. Suarane di loudspeaker aja nggih. Gimana Pak? Gini, saya itu mau tanya, ibu saya itu sudah pelupa itu, yang ngapunten kata orang itu udah pikun gitu. Usia berapa Bapak? Mungkin 70 lebih, Pak. Baik. Ada lagi Bapak keluhannya? Terus itu ya, udah lama, Pak. Kalau sholat itu pas posisi atahiyat akhir begitu kakinya itu nggak bisa ditekuk, Pak, di lututnya itu. Baik. Apalagi kira-kira? Terus mohon doanya juga, Pak. Saya ini sudah mau berusaha untuk praktek buat pupuk-pupuk. Saya lihatnya dari YouTube, Bapak Yu. Ini saya mau praktekkan, masalahnya di daerah saya itu menanamnya itu masih full dengan pupuk kimia, Pak, termasuk obat-obatnya juga. Makanya itu saya mau jadi mau buat pupuk-pupuk yang Pak Bayu saya lihat di YouTube ini. Semoga mudah-mudahan jadi nih, Pak. Mudah-mudahan Bapak. Ya. Ada lagi kira-kira Bapak? Ya, halo Pak. Halo Bapak. Ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan? Itu saja. Itu Baik. Yang pertama itu ibu saya. Baik, saya akan jawab Bapak ya. Yang pertama begini, karena setiap orang Bapak Ibu pasti tua, dan ketika tua pasti nutrisi untuk saraf itu pasti berkurang. Karena itu Bapak, saya minta tolong, nanti yang harus dilakukan yang pertama, kita akan menyediakan nutrisi untuk otak. Nutrisi untuk otak yang paling bagus menurut kami ada dua Bapak. Yang pertama adalah semanggi, yang kedua adalah pegagan. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, dan ini penting sekali, adalah senam otak Bapak. Senam otak itu berarti kita seringkali dengan aktivitas ya, melakukan kegiatan aktivitas yang baik, yang benar, yang itu mulai terarah. Kemudian yang ketiga, seandainya hewaninya, kalau seandainya bisa Bapak, kalau saya lebih senang itu ikan teri Bapak. Konsumsi ikan teri akan sangat membantu. Lah ya, betul, ikan teri digoreng boleh, dimasak apapun boleh. Lah untuk kaki tadi yang kaku, yang di pergelangan yang kaku, Bapak coba konsumsi seledri dan kenikir Pak. Seledri dan kenikirnya, airnya diminum, ampasnya diberi garam, kemudian dibobokkan di daerah persendian. Jikalau sudah tua, kadang-kadang kan masalah terbanyak adalah di keropos tulang. Kalau Bapak seandainya mau, Bapak bisa konsumsi BSM 7. Minumnya betul, 1 sendok BSM 7 ditambah dengan 1 sendok susu Pak, yang mengandung lemak ya. Kemudian yang ketiga diberi soda 3 sendok dan air setengah gelas. Itu akan sangat membantu untuk mengatasi keropos tulang Bapak. Itu untuk ibunya, betul. Insya Allah itu kan sudah cukup untuk membantu Bapak. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya mau, karena sudah sepuh Pak, vitamin D itu akan bisa diserap dengan berjemur. Kalau boleh, Ibu boleh diajak untuk berjemur di pagi hari, seperti itu. Oh, itu Pak. Baik, kalau untuk Bapak yang mulai membuat pupuk, fokus jangan terlalu besar Pak. Fokus hanya untuk latihan, untuk keluarga sendiri dulu. Supaya apa? Keluarga kita bisa mengkonsumsi yang sehat.
Dan ketika Bapak sudah menjadikan ini menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup, maka insya Allah maka Bapak akan memberi dampak bagi lingkungan, tetangga, kanan kiri, mungkin satu RT secara bertahap. Kalau seandainya Bapak di Solo, nanti coba Bapak tanya di Pak Bambang, Pak ya, komunitas di Solo sudah cukup banyak Pak yang ikut pelatihan kita, sehingga saling duduk bareng sambil ngobrol, sambil sama-sama belajar, insya Allah akan menjadi solusi. Begitu Bapak, mudah-mudahan diberi keberhasilan dan berkah. Nggih. Nggih, sampun. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berikutnya coba kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bapak. Oh, enggak masuk ya? Halo. Oh, bentar, beda Pak. Mikro. Kau masuk di sana? Bukan. Oke. Ditutup dulu Mas. Ya. Mohon maaf ini rada bingung. Dari sini aja tak kate ini. Oke. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bapak. Ini enggak ada, memang dari Bapaknya enggak ada suaranya Pak. Oh gitu ya, baik. Kita tutup dulu. Monggo diulangi lagi Pak. Nih. Halo. Halo. Selamat malam Bapak. Ya, dengarkan melalui handphone aja Pak, jangan dari YouTube, nanti kelamaan. Oke. Monggo. Pak, saya mau tanya tentang informasi tentang lupus. Dari mana Pak ini Pak disebutkan? Saya Rofi dari Malang. Pak Rofi dari Malang. Monggo Pak Rofi. Saya mau tanya tentang ibu saya. Keringetan ya. Gimana? Ibu saya itu awalnya sih kena batu ginjal, tapi sudah selesai, sudah diangkat. Terus kan rambutmu masih bengkak-bengkak kan. Ternyata selama 1 tahun itu terdiagnosa lupus. Iya Bapak. Penyakit lupus itu obatnya itu dapat mengakibatkan osteoporosis. Betul. Terus kalau osteoporosis itu kan kalau lupus itu kan nggak bisa terkena sinar matahari karena pemicunya sinar matahari. Padahal obatnya itu mengakibatkan osteoporosis. Sudah berapa tahun Bapak usia ibunya? Dapat gadok sama BSM 1 Pak. Minta maaf Bapak, usia ibu berapa tahun Bapak? 60, masih muda, baik. 60 gitu. Saya juga ya itu aja Pak untuk informasi tentang lupus saja. Baik. Penanganannya dan dosisnya. Baik Bapak. Begini. Saya juga petani muda ini Pak, baru. Oh gitu toh. Iya, mantap. Semangat ya Mas ya. Saya juga mengikuti proses yang dari Bapak itu. Baik, terima kasih banyak. Ayo sama-sama kita belajar menangani kasus untuk lupus. Kasus untuk lupus Bapak Ibu, minta maaf, air liur masih keluar atau tidak Mas? Masih normal sekarang. Alhamdulillah, baik. Ini yang nyerangnya di daerah apa yang paling terkena serangannya yang terbanyak? Di tulang? Di muka sama persendi. Muka sama sendi. Keceluk gitu loh Pak, sakit. Baik, gitu. bisa patah, oke. Memang terus terang Bapak, setiap obat kimia pasti ada efek samping. Bapak sudah beli gadok, sudah betul. Gadok itu nanti fungsinya bukan untuk mengobati lupusnya, tapi gadok itu berfungsi untuk memperbaiki sistem metabolisme. Jadi konsepnya begini Mas, tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel yang butuh makanan yang berbeda-beda. Dan makanan yang kita makan itu akan dipecah oleh mikroorganisme di dalam perut kita, di dalam sistem pencernaan kita, dan itu akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan menjadi makanan bagi sel dan memperbaiki organ kita. Yang perlu disiapkan nomor 1, makanannya.
karena lupus itu termasuk di autoimun yang nyerang antibodi, maka saya sarankan butuh protein tinggi. Protein tinggi yang saya harapkan Mas kalau boleh dari tahu itu terbagus karena berasal dari biji-bijian. Terus yang kedua protein tinggi juga dari kacang koro itu juga boleh. Kemudian yang ketiga bisa juga dari ikan. Kalau saran saya ikan dari sungai itu akan sangat bagus sekali. Kemudian yang ketiga, walaupun obat kimia yang dikonsumsi menyerang ke tulang, kita tetap butuh nutrisi untuk tulang. Kalsium itu dapat dari sayur-sayuran. Karena ada lupusnya, saran saya sayur-sayuran yang terbagus adalah cari labu-labuan Bapak. Labu-labuan itu apapun labu, jenis labu itu bagus. Kemudian yang keempat, seandainya mau sudah konsumsi BSM-1 diminum 3 tetes 3 kali. Insya Allah itu akan bisa menjadi satu bantuan, satu solusi. Terus memang lupusnya kalau kena matahari bisa jadi masalah kulit jadi gosong dan lain sebagainya. Ada triknya. Jadi begini, kalau seandainya berjemur, Bapak Masnya tahu plastik UV? Kalau petani harusnya tahu ya plastik UV ya. Ya. Jadi di tempat untuk berjemur beri plastik UV Mas. Kalau bisa screen penyaringannya yang di angka 60 atau 70, tidak usah terlalu besar, beli 2 meter persegi gitu aja, tempat untuk kena matahari sedikit. Tujuannya adalah supaya kita tetap butuh vitamin dari matahari ya, dari D itu merubah provitamin D jadi vitamin D itu, dan supaya bisa diserap oleh tulang. Terus rebusan terbagus Mas konsumsi seledri kenikir. Ada jamu ajaib yang Masnya nanti bisa beli atau gunakan sendiri. Masnya tahu pohon kelapa? Tahu. Pohon kelapa itu di bagian pucuk yang kita sebut dengan nama umbut Mas. Umbut itu di pucuknya pohon kelapa. Jadi mungkin kalau ada pedagang pohon kelapa, Masnya coba tanya beli, tidak terlalu mahal lah, itu harganya 25.000 sampai 50.000. Satu batang itu bisa untuk 1 tahun dikonsumsi sehari ukuran 4x6. Itu sudah banyak sekali teman-teman yang terkena autoimun justru terbantu dengan hanya memakan umbutnya kelapa Mas. Yeah. Apalagi kira-kira Mas? Untuk dosisnya sih Pak, kadoknya Kadok itu 1 tetes 3 kali. Kalau untuk DSM-1 3 tetes 3 kali. Oh, oke. Gitu aja. Oke, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ayo berjuang membantu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.